Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Ada 4 hal dalam kaidah pencacahan ini. Yang pertama adalah aturan penjumlahan, kemudian yang kedua aturan perkalian, yang ketiga nanti permutasi, dan yang keempat kombinasi. Aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan yang merupakan aturan untuk menentukan banyaknya cara atau banyaknya kemungkinan dari suatu kegiatan dengan operasi jumlah. Misalkan ada N1 cara untuk melakukan kegiatan 1, ada N2 cara untuk melakukan kegiatan 2, dan seterusnya. Ada NK cara untuk melakukan kegiatan K. Maka dengan aturan penjumlahan untuk menentukan seluruh cara dari kegiatan tersebut adalah N1 ditambah N2 ditambah N3 dan seterusnya sampai ditambah NK. Pada aturan perkalian, dalam kondisi yang sama seperti ini, rumusnya dikali N1 dikali N2 dikali dan seterusnya sampai dikali dengan NK. Tentunya ada perbedaan antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, dari awal kita harus memahami kapan menggunakan aturan penjumlahan, kapan menggunakan aturan perkalian. Contoh, Ahmad memiliki 2 sepeda motor dan 3 sepeda. Berapa banyak cara Ahmad ke kantor menggunakan kendaraannya? Ahmad memiliki 2 sepeda motor dan 3 sepeda. Jika Ahmad ingin ke kantor menggunakan kendaraan yang ia miliki, ada berapa banyak cara? Nah, ini menggunakan aturan penjumlahan. Jadi bisa 2 ditambah 3 dengan 5 cara. Misalkan ya, Ahmad memiliki tambahan 1 mobil. Maka ada berapa banyak cara? Nah, kalau dia punya mobil 1 ya, berarti 2 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 6 cara kalau ditambah 1 mobil. Atau ditambah lagi, misalkan dia bisa menggunakan angkutan umum, maka ada banyak cara ya kantor dengan kendaraan atau angkutan umum ditambahkan lagi, sehingga 2 kemudian 3 kemudian 1 atau yang lain itu merupakan N1, N2 dan seterusnya. Jadi banyak cara keseluruhan, tinggal dijumlahkan seluruhnya. Contoh yang kedua, Zahra memiliki 4 kemeja, 3 rok, dan 5 jilbab. Berapa banyak variasi pakaian yang bisa dipakai Zahra? Ini menggunakan aturan perkalian. Ini terlepas dari asumsi cocok atau tidak cocok ya. Jadi dari 4 kemeja, 3 rok, dan 5 jilbab, Zahra bisa memasangkan sehingga ada 1 paket pakaian yang bisa dipakai oleh Zahra. Nah, ada berapa banyak variasinya? Maka ini menggunakan aturan perkalian. Dikali banyaknya cara adalah 4 kali 3 kali 5. Jadi sama dengan 60 variasi pakaian yang bisa digunakan Zahra. Berikutnya kita akan belajar tentang permutasi dan kombinasi. Sebelum belajar tentang permutasi dan kombinasi, kita harus memahami notasi faktorial. Ya, notasi faktorial disebutkan simbol itu N tanda seru. Itu artinya N difaktorialkan. Apa arti N difaktorialkan? N difaktorialkan artinya N dikali N-1 dikali N-2 dikali dan seterusnya sampai terakhir kali 1. Atau N faktorial itu N dikali N-1 dikali N-2 stop, kemudian tanda seru faktorial. Atau N difaktorialkan itu N kali N-1 saja stop difaktorialkan, di mana N-nya itu harus bilangan bulat positif ya, atau N itu bilangan cacah ya, bulat positif.
0, 1, dan seterusnya. Misalkan gini, 5 difaktorialkan, artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120. 10 faktorial itu 10 kali 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya sampai kali 1. Nah, silahkan dihitung. Atau 10 juga bisa ditulis hanya 10 kali 9 kali 8 stop. Atau 10 kali 9 stop. Tapi yang terakhir ini difaktorialkan. Nah, itu dari makna dari notasi faktorial. Setelah kita memahami notasi faktorial, kita belajar tentang permutasi dan kombinasi. Ada perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Intinya ini. Jadi permutasi itu urutan diperhatikan, ya. Urutannya itu diperhatikan. Tapi kalau kombinasi itu urutannya tidak diperhatikan. Apa maksud dari urutan diperhatikan, tidak diperhatikan? Sederhananya seperti ini. Kalau di permutasi, ya, kalau ada 3 huruf misalkan A, B, C. Jadi ketika ini dikategorikan sebagai permutasi, A, B, C itu akan berbeda dengan A, C, B. Akan berbeda lagi dengan B, C, A. Akan berbeda dengan B, A, C. Beda dengan C, B, A. Berbeda lagi dengan C, A, B. Keenam susunan huruf ini disusun oleh 3 huruf yang sama. Tapi karena susunannya berubah, maka ini menjadi 6 susunan yang berbeda. Urutannya berubah, ini menjadi 6 susunan yang berbeda. Tapi di masalah kombinasi, yang seperti ini dianggapnya satu. Jadi ABC itu akan sama dengan ACB, akan sama dengan BCA, akan sama dengan BAC, akan sama dengan CBA, sama juga dengan CAB. Jadi anggapnya hanya ada satu susunan. Kalau di permutasi itu beda-beda, ada 6 susunan. Andi, Budi, dan Cahyo adalah calon ketua dan wakilnya akan dipilih melalui voting. Jadi nanti yang berbanyak suaranya sebagai ketua dan yang kedua sebagai wakil. Untuk yang ketiga tidak ada susunannya. Ada berapa banyak cara atau ada berapa banyak pasangan yang mungkin terjadi ya terkait dengan voting tadi. Ini dikategorikan sebagai permutasi, yaitu urutan diperhatikan. Jadi banyaknya cara yang mungkin terjadi memilih ketua dan wakil dari 3 orang. Itu kalau bisa ketua Andi, kemudian wakilnya Budi, atau ketuanya Andi, wakilnya Cahyo. Berikutnya bisa jadi wakilnya Budi, ketuanya Budi, wakilnya Andi, dan ketuanya Budi, wakilnya Cahyo. Atau yang kelima, ketuanya Cahyo, wakilnya Andi, dan ketuanya Cahyo, wakilnya Budi. Nah, AB dan BA itu kan orang yang sama, tapi ketika susunannya diubah, maka itu sesuatu yang berbeda, susunan yang berbeda. Nah, itu makna dari urutan diperhatikan. Jadi A, B, dan B urutannya beda, meskipun orangnya sama, tapi dianggap susunan yang berbeda. Ini yang dimaksud dengan permutasi. Begitu juga AC dan C itu orangnya sama, tapi dengan susunan yang berbeda, sehingga beda makna. BC dan CB orangnya juga sama, urutannya berubah maka beda makna, sehingga totalnya itu ada 6 susunan yang mungkin dari pemilihan ketua dan wakil dari 3 orang. Contoh berikutnya, orangnya sama ya, Andi, Budi, dan Cahyo. Ini kandidat
calon yang akan mewakili madrasah untuk mengikuti seminar nasional. Namun akan dipilih 2 saja dari 3 orang ini. Ada berapa banyak susunan yang mungkin? Jadi memilih 2 orang dari 3 orang untuk mengikuti seminar nasional. Ini masalah yang diselesaikan dengan kombinasi, bukan permutasi. Urutan tidak diperhatikan. Memilih 2 dari 3 orang untuk diikutkan dalam seminar itu akan berbeda. Memilih 2 dari 3 orang, di mana 2 orang itu ada struktur menjadi ketua dan wakil, itu beda. Ini hanya menggunakan kombinasi. Jadi Andi Budi itu akan sama dengan Budi Andi. Andi Cahyo akan sama dengan Cahyo dan Andi. Dan Budi Cahyo itu akan sama dengan Cahyo Budi. Urutan tidak diperhatikan. Jadi ABBA urutannya beda, nggak perhatikan. Jadi ini hanya ada 1. Ini 1, ini 1. Jadi ini totalnya ada 3. Ada 3 cara. Kalau tadi ini totalnya ada 6 cara. Ini ada 3 cara. Nah, ini perbedaan sederhana antara permutasi dengan kombinasi. Jadi contoh soal sebelumnya itu merupakan permutasi kombinasi yang bisa kita selesaikan hanya menggunakan logika saja. Nanti kita selesaikan permutasi kombinasi melalui rumus sebagai berikut. Jadi menggunakan notasi faktorial. Permutasi R objek dari N objek, ya, P dalam kurung N, R itu N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Syaratnya N-nya itu harus lebih besar atau sama dengan R. Kemudian kombinasi R objek dari N objek, ya, memilih R objek dari total N objek, kombinasi Cn, R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Syaratnya sama dengan permutasi. Jadi perbedaannya di sini, ya. Jadi kalau kombinasi itu ada R faktorialnya, ini nggak ada langsung. Yaitu rumus membedakan permutasi dan kombinasi. Contoh sebagai berikut. Dari 7 orang kandidat akan dipilih pengurus harian. Pengurus harian yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Tentukan berapa banyak susunan yang mungkin terjadi. Jadi ada berapa kemungkinan yang bisa tersusun dari memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari total 7 orang kandidat. Ini menggunakan permutasi karena pada prinsipnya urutan dalam masalah ini diperhatikan sehingga menggunakan aturan permutasi. Penulisannya adalah permutasi 7,3. Jadi memilih 3 orang dari 7 orang yang ada. Ya, sesuai dengan rumus permutasi yang ini, maka N-nya 7, R-nya 3. Ini menjadi 7 faktorial 7 dikurangi 3. Ini, ya, sama dengan 7 faktorial dibagi dengan 4 faktorial. Kita sederhanakan. 7 faktorial kan jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 stop. Ini 4 faktorial. Nah, ini coret. 7 kali 6 kali 5 210 susunan yang mungkin terjadi. Tapi ya nanti faktanya tetap hanya 1 susunan yang akan menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara. Totalnya ada 210. Contoh berikutnya, dari 7 atlet sepak takraw akan dipilih pemain inti yang akan berlaga di kejuaraan. Berapa banyak susunan yang mungkin terjadi? Ya, kita tahu bahwa pemain inti di sepak takraw itu 3, ya. Jadi akan memilih 3 dari 7 atlet yang ada. Hampir sama dengan contoh sebelumnya, ya, banyaknya orang dan yang terpilih, tapi untuk contoh ini menggunakan kombinasi karena urutan tidak diperhatikan.
dari rumus kombinasi yang tadi, bahwa ini dituliskan kombinasi 7,3 juga, ya 7 faktorial per, nah ininya 3 faktorial dikali 7 min 3 faktorial sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial, ya, 3 faktorial hasilnya 6. Kemudian kita coret, hasil akhirnya adalah 35. Baiklah, itu dulu pembelajaran kita pada kaidah pencacahan. Untuk soal-soal yang lebih banyak akan kita bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.